Di kota, banyak pasukan datang untuk mendengar berita itu. Sepertinya saya tidak ingin melewatkan pertunjukan bagus ini. Seperti yang diketahui semua orang, di sudut kota yang sepi, ada siluet yang seolah menyatu dengan sekitarnya. Lompat ke depan. Saudaraku, barusan ada kabar dari saudara laki-laki. Anak itu ada di sini. Dan Dewa Emas berambut ungu, tidak melihatnya. Di alun-alun kota, Anda mendengar kata-kata Yuju. Serigala Youlan melintas dan tertawa. Dan badai beruang di sampingnya sedang menggosok tangannya. Tiba-tiba, Qin Yichen membuatnya kehilangan muka. Kali ini, bagaimanapun, saya bisa mengembalikannya. Selain itu, 30.000 kristal peri, ditambah 30 obat abadi, bukanlah jumlah yang kecil, yang cukup baginya untuk menghasilkan banyak uang. Selain itu, tampaknya tidak terlalu mudah untuk mendapatkan kekayaan ini. Yulan telah menangani masalah ini. Dia hanya perlu berdiri di sini dan menarik panji 1000 royalik, yang cukup untuk menghalangi semua pihak. Namun, dia melihat Heyu ragu-ragu untuk beberapa saat dan membuka mulutnya dan berkata, namun, saya mendengar bahwa anak laki-laki itu telah menembus Golden Immortal dan akan segera datang. Segera setelah ini terjadi, corak badai beruang sedikit berubah. Tampaknya meskipun perbedaan antara Dewa Emas dan alamnya masih berbeda seperti surga dan bumi, dia tidak dapat menganggap Qin Yichen sebagai Dewa Emas biasa. Situasi Heaven Immortal tidak dapat dibedakan dari situasi mereka. Sekarang mereka berada di antara Golden Immortal, kekuatan mereka pasti akan meroket. Tapi kemudian, badai beruang menyeringai lagi. Jadi bagaimana dengan Golden Immortal? Berani bertarung melawan 3 orang mereka? Tunggu 30.000 kristal peri itu, ditambah 30 obat abadi, dan aku akan bisa mencapai 9 lapisan surgawi, Xiongye. Saat itu, anak itu masih belum bisa melompat. Yulan juga mencibir diam-diam, bagaimana dengan Golden Immortal? Semprotan apa yang ingin dia miliki sendirian? Selama token ini ada di tangannya, dia dan Yuju melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika saatnya tiba, menembus 9 lapisan surgawi bukanlah apa-apa. Bocah itu bisa menerobos, dan mereka sama sekali tidak bisa dianggap enteng. HMPH, nak, bagaimana dengan kekuatanmu yang luar biasa? Pada akhirnya, token Gods Vestige ini bukan serigala saya. Saat berbicara, saya melihat bahwa Qin Yichen telah datang ke alun-alun, yang persis berseberangan dengan Youlan 4 dengan mencibir. Pada saat itu, cibiran di sudut mulut Yulan semakin menarik. Pria yang dulunya agresif, tidak hanya mengambil sisa-sisa dewa dari matanya, tetapi juga anak yang dia lukai. Tetapi hari ini dia harus mengambil token untuk menebus orang. Rasa superioritas ini membuat Youlan sangat bahagia. Namun, di mata bintang Qin Yichen, selain acuh tak acuh, dia bahkan lebih marah. Saya melihat 8 sandera di belakang Yulan, yang merupakan 8 orang di Dai Chonghai. Tetapi pada saat ini, mereka semua berlumuran darah dan terluka parah. Terutama lautan berat kupu-kupu. Saat ini, jika rambutnya tergerai, itu ditekan oleh Yuju secara pribadi, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Jika tidak didukung oleh kerajaan, saya khawatir dia akan pingsan. Qin Yichen terbakar amarah, bahkan lebih bisa dibayangkan, betapa sedih dan marahnya kupu-kupu itu. Jika Qin Yichen tidak ada di depannya, Butterfly 1000 akan sangat ingin bekerja dengan Yulan. Sebab, di antara orang-orang klan itu, ada seseorang yang merupakan adik terdekatnya. Namun, kedatangan Qin Yichen adalah untuk membuat mata-mati rasa Dai Zonghai bersinar terang. Cahaya itu tidak sesederhana melihat rekan datang untuk menyelamatkan. Di antara mereka, ada kegembiraan yang luar biasa, karena Dai Zonghai melihat putri dan tetua Zhongshan secara langsung, dan klan digital, mereka semua baik-baik saja. Tapi lebih dari itu adalah keterkejutan dan keheranan pemuda di depannya. Dai Zonghai sangat jelas bahwa dengan kekuatan putri dan penatua Zhongshan, tidak mungkin untuk merebut Gods Vestige sama sekali. Dan alasan mengapa klan serigala dan 1000 liga kekaisaran bisa makan sebenarnya adalah hadiah dari pemuda di depan Anda. Butterfly Chonghai juga mendengar tentang tindakan Qin Yichen di Gods Vestige, jadi dia terkejut dan berterima kasih. Lagi pula, dengan kematian keluarga kupu-kupu cerahnya saat ini, beberapa orang di dunia bersedia menjadi teman mereka, dan mereka bersedia menebusnya dengan token pembangkit tenaga listrik alam dewa. Tuan muda ini, siapa kamu? Butterfly 1000 sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa menahan teriakan kakak perempuannya. Tetapi untungnya, mereka semua tahu bahwa saat ini, itu luar biasa, menekan kegembiraan hati mereka. Dan Yulan melihat siluet ramping itu, mulutnya sedikit terangkat, dan dia merendahkan. Nak, kamu sangat bisa dipercaya. Namun, Youlan memilih untuk mengabaikan bahkan merasa konyol dengan lampu pompa Butterfly Zhongshan. Alasan mengapa kupu-kupu bentrok dengan massa adalah karena dia meledakkan amarahnya sebagai balas dendam, dan dua menggunakannya untuk menunjukkan kekuatannya dan memberitahu kekuatan lain bahwa dia akan berani melawan keluarga Youlangnya. Kedua, untuk mencegah bocah ini bermain-main, para sandera tidak jujur. Qin Yichen menatap sedikit,
dia bisa melihat bahwa dengan kupu-kupu dan yang lainnya dalam kondisi saat ini, bahkan jika diselamatkan, akan sulit untuk mengerahkan kekuatan pertempuran apapun, bahkan terbang keluar kota, kecepatannya tidak secepat pengejaran. Sukuyo ulang. Situasi saat ini membuat Daizongsan kesal, tetapi diam-diam dia juga khawatir, mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan menyeretnya ke bawah. Bahkan jika kedua tuan muda lebih kuat, mereka mungkin tidak dapat berbalik. Tepat pada saat ini, ketika Anda melihat bahwa Yulan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, langsung berkata, apakah ada sesuatu yang dibawa? Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan tepat ketika dia hendak maju, dia melihat kewaspadaan yang tersisa di murid Yulan Lang, berkata, jangan terburu-buru, keluarkan dulu dan biarkan dewa melihat. Qin Yichen tidak terkejut dengan kecurigaan Youlan. Dan dia tidak repot-repot mengatakan bahwa dengan telapak tangan terangkat, tanda sederhana yang memancarkan suasana kekerasan dan sengit dari klan macan tutul surgawi muncul di hadapan semua orang. Munculnya token ini membuat banyak pembangkit tenaga listrik di ruangan itu terengah-engah. Dan serigala serakah itu bahkan lebih serakah, rumor itu benar. Suasana klan macan tutul yang sengit dan sengit, anak ini tidak mungkin palsu. Segera, Qin Yichen menyimpan token itu. Dan pada saat ini, siapapun yang menginginkannya, melihat Xiong Bao dengan rakus, ada 30.000 kristal peri, 30 obat abadi. Biarkan Xiong Ye melihatmu. Qin Yichen mengangkat alisnya, dengan dingin berkata, apakah kamu mempermalukanku, atau kamu akan menurunkan hargamu? Xiong Bao menatap, dan baru saja akan marah. Tetapi melihat Youlan berkata sambil mencibir, kamu tidak harus menonton ini. Jangan lupakan Xiong Bao, anak ini sangat kaya. Mendengar ini adalah masa percobaan yang sedikit tidak signifikan. Tentu saja, ini juga Qin Yichen. Ia hanya dianggap sebagai perhentian. Jika dia digantikan oleh Dewa Emas lainnya dan mengatakan bahwa dia dapat menghasilkan kekayaan yang begitu besar, maka dia harus melihat apa yang nyata. Meyakini. Tepat pada saat ini, Youlan mengaitkan jarinya dan tersenyum tipis. Karena kamu telah membawanya, maka bawalah. Ingat, gunakan saja anak laki-laki Anda untuk datang. Yang lain, tetap di tempat. Qin Yichen melangkah maju, tampak tenang. Melihat siluet ramping yang semakin dekat, keserakahan murid Youlan juga sangat panas. Melempar-lempar dan mati banyak orang, suku Youlangnya adalah pemenang yang tertawa sampai akhir.